Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu ulama harismatik Aceh yang berusia singkat namun mampu mencetak ratusan kader ulama. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Abuya Syekh Mudawali, ulama berusia singkat yang mencetak ratusan ulama. Nama kecilnya Muhammad Wali. Tetapi setelah menjadi alim besar, masyarakat Aceh lebih mengenalnya dengan panggilan Abuya atau Syekh Haji Mudawali. Kehadiran Syekh Mudawali dalam perkembangan keilmuan Islam di Aceh memiliki arti yang penting. Karena hampir seluruh ulama Aceh pada era sesudahnya berada pada jejaring murid, atau murid dari murid Abuya. Mengawali pengembaraan intelektualnya, Syekh Mudawali belajar pada beberapa orang ulama harismatik, di antaranya Tengku Haji Salim bin Malin Palito yang merupakan ayah Abuya sendiri. Kemudian melanjutkan kepada Tengku Ali Lampisang atau dikenal dengan Abu Lampisang. Ulama yang berasal dari Lampisang Aceh Besar. Setelah 4 tahun belajar di Madrasah Al-Khairiyah yang dipimpin oleh Abu Lampisang, Syekh Mudawali melanjutkan pengembaraannya ke Abdia tepatnya di Blangpidi. Abuya belajar langsung dengan ulama yang berasal dari Lamlom yaitu Syekh Toku Mahmud atau dikenal dengan sebutan Abu Syekh Mat Blangpidi. Dalam masa yang relatif singkat Syekh Mudawali telah menghatamkan kitab-kitab besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Di Blangpidi telah nampak kelebihan Syekh Mudawali, di mana setiap pengajian gurunya dikaji secara tahqiq dan tadqiq. Di antara teman akrab Syekh Mudawali ketika belajar adalah Tengku Muhammad Salim dan Abu Adnan Bakongan. Maka sangat layak bila beliau digelar dengan Tengku Muda. Artinya seorang yang alim semenjak usia belia. Setelah menyelesaikan pendidikan di Blangpidi, Syekh Mudawali mengembara ke Aceh Besar, tepatnya di Krungkale. Beliau belajar dan berkenalan dengan ulama harismatik Aceh yaitu Tengku Haji Hasan Krungkale atau Abu Krungkale. Tengku Syekh Hasan Krungkale merupakan ulama berpengaruh pada era sebelum Syekh Mudawali. Bahkan Abu Ali Lampisang dan Abu Syekh Mat Blangpidi merupakan orang kepercayaan Abu Krungkali yang merupakan guru utama Abuya Mudawali. Mereka diutus atas rekomendasi Tuanku Raja Kemala Residen Aceh sepengetahuan Abu Krungkale. Tidak lama berada di Krungkale hanya beberapa jam. Beliau kemudian melanjutkan ke Indrapuri Aceh Besar. Tepatnya kepada ulama ahli Al-Quran Tengku Syekh Hasbalah Indrapuri yang dikenal dengan Abu Indrapuri. Saudara dari Abu Lamu anak dari Abu Cik Umar Dian atau Abu Cik di Lamu yang merupakan teman dari Tengku Cik Muhammad Arsyad yang juga guru dari Abu Krungkale. Di pesantren ini Abuya diminta menjadi guru bantu. Karena Abuya telah menjadi ulama muda yang diperhitungkan. Kehausan Syekh Mudawali terhadap ilmu mendorongnya untuk mengembara ke kampung moyangnya Sumatera Barat. Di sana beliau belajar selama beberapa bulan kepada Prof. Mahmud Yunus Ustadz Mahmud Yunus yang baru kembali dari Darul Ulum Kairo Mesir. Kemudian, Syekh Mudawali belajar di Surau Jaho. Langsung kepada pendirinya Syekh Jamil Jaho murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang masyhur itu. Karena kealiman dan kesalihannya, banyak ulama yang terpikat mengambilnya sebagai menantu. Di antaranya Syekh Jamil Jaho yang menikahkan dengan anaknya dan Syekh Khatib Ali dengan cucunya. Walaupun telah menikah,
Semangat menuntut ilmu tidak pernah pudar dari dirinya. Sehingga atas inisiatif para ulama dan Ninik Mamak di Padang, beliau diantarkan bersama istrinya Umi Rabiah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat ke Mekah, Abuya suluk tarekat Naqsyabandiyah kepada Syekh Abdul Ghani Kampari yang berasal dari Riau. Waktu 6 bulan di Mekah dipergunakan dengan baik, sehingga bertemulah Syekh Mudawwali dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Padani ketika mengaji kitab Asyibah wa An-Nadair karya Imam Jalaluddin Suyuti kepada Syekh Ali bin Husain Al-Maliki, salah satu ulama tersohor di Masjidil Haram pada masanya, dan pentahqiq kitab tersebut. Setelah menerima ijazah dari Syekh Ali Maliki, ada keinginan Syekh Mudawwali untuk berkunjung ke Mesir. Namun niat tersebut beliau urungkan. Kiprah keulamaan Syekh Mudawwali makin bersinar ketika beliau mendirikan daya pesantren Darussalam di Labuhan Haji Aceh Selatan, di mana pesantren tersebut telah mengkader ratusan ulama yang berkiprah dan mengayomi masyarakat. Banyak ulama dan ilmuwan Islam lahir dari rahim pesantren tersebut. Umumnya mereka telah meninggal, dengan meninggalkan banyak murid yang meneruskan estafet perjuangan mereka. Sebut saja yang telah wafat, misalnya Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Kampari, Abu Yusuf Alami menantu Abuya, Syekh Marhaban Krungkale, anak dari Abu Krungkale, Syekh Zakaria Malalo Abuya Labaisati, Abu Adnan Bakongan, Abu Tanoh Mirah, Abon Samalanga, Abuya Muhibuddin Wali, Abu Kemala, Abu Jailani Pedada, Abu Jafar Sidik, Abu Ahmad Isa Pedada, Abu Kamarudin Tenom, Syekh Hasan Abati Lamno, Abu Imam Syamsuddin Sangkalan, Abu Ahmad Perti pendiri Daya Istiqomatuddin Darul Muarif, Abu Usman Basyah Sungai Pauh Langsa, Abu Tumin Belang Blahdeh, Abu Hanafi Matangkeh, Abu Daud dan masih banyak ulama lainnya yang menimba ilmu dari beliau. Sedangkan menurut temannya Prof. Tengku Ali Hashmi, Syekh Mudawwali sukses mengantarkan anak-anaknya menjadi para ulama seperti Abuya Muhibuddin Wali, Abuya Mawardi Wali, Abuya Jamaluddin Wali, Abuya Syekh Amran Wali, Abuya Nasir Wali, Abuya Ruslan Wali, dan lain-lain. Beliau ulama yang bertuah, karena setiap orang yang berguru kepadanya akan memiliki posisi terhormat dalam masyarakat. Hal ini mungkin karena kesalihan dan keberkahan doanya. Inilah sekilas tentang kisah ulama harismatik Aceh, yaitu Abuya Mudawwali Al-Halidi. Ulama yang usia singkat yang mampu mencetak ratusan kader ulama. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.